sahabat podcast Warta Kota Goa dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Edi, saya sebagai Kepala Urusan Humas di SMPS Katolik Kota Goa Boawai. Dan pada hari ini saya akan bincang-bincang bersama salah satu narasumber. Dan sebelumnya kita yel-yel dulu untuk memberikan semangat hari ini di podcast Warta Kota Goa hari ini. Podcast Warta Kota Goa, solider pasti, Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas. Kota Goa, rumah untuk semua. Senang sekali kita sudah bersama salah satu narasumber hebat dari Kabupaten Nagekeo yang ada di Kecamatan Boawai. Dan beliau merupakan alumni, salah satu alumni dari SMPS Katolik Kota Goa Boawai. Dan saat ini jabatan beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Nagekeo. Oleh karena itu kepada narasumber, saya persilakan untuk memberikan perkenalan. Baik, terima kasih. Satu penghargaan dan penghormatan sangat luar biasa. Hari ini saya boleh berada di lembaga SMP swasta Katolik Boawai. Sedikit saya memperkenalkan, nama saya Marcelinus F. Haji Bupu. Saya menjadi anggota DPRD kurang lebih 5 periode dan ketua DPRD 2 periode. Dan saat sekarang saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Komisi 2 yang memidangi program dan kegiatan. Kenapa saya harus berada di lembaga ini pada hari ini? Yang pertama bentuk ucapan terima kasih saya kepada lembaga. Lembaga ini telah mendidik saya dan hari ini bahwa saya dengan predikat sebagai anggota DPRD, saya pikir berkat lembaga ini. Tanpa lembaga ini, hari ini saya tidak apa-apa. Sehingga bentuk ucapan terima kasih, apapun kegiatan di lembaga ini saya harus ambil bagian. Iya, terima kasih Bapak Seli. Biasa disapa Bapak Seli untuk sapaan kesehariannya. Baik, Bapak Seli, tadi sudah perkenalan. Jadi sesuai dengan topik kita hari ini bahwa Bapak Seli sebagai salah satu alumni dari SMPS Katolik Kota Goa Boawai. Dan kita sudah tahu bahwa tahun depan, tahun 2026 ada Pesta Intan 75 tahun SMP Katolik Kota Goa Boawai. Oleh karena itu, sebagai alumni tentunya harus memiliki andil untuk persiapan atau keterlibatan di Pesta Emas ini. Mungkin konsep atau gagasan seperti apa dari Bapak Seli selaku perwakilan alumni terkait dengan Pesta Intan tahun depan? Baik, terima kasih seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, seluruh alumni SMP swasta Katolik Boawai, bahwa kita harus berterima kasih dengan lembaga pendidikan ini. Di tahun depan dia berusia 75 tahun. Bentuk ucapan terima kasih kita akan melaksanakan pesta syukuran. Syukuran 75 tahun dengan beberapa kegiatan yang akan kita kemas dengan satu tujuan. Yang paling pertama dalam pesta emas itu, ada pesta intan itu, ada satu konsep besar dari saya sebagai ketua panitia yang dipercayakan oleh lembaga ini. Yang paling pertama itu saya harus bisa menyiapkan dana abadi untuk kepentingan sekolah. Ini dengan perkembangan zaman, dengan regulasi yang berubah-ubah, saya pikir dana abadi ini harus kita siapkan. Pesta emas itu hanya sebuah pemicu. Bagaimana supaya kita bisa menghimpun seluruh alumni, bagaimana kita berpikir tentang kelanjutan lembaga pendidikan ini. Sehingga di tahun 2026 Pesta Emas itu akan kita lakukan. Yang pertama itu konsep saya akan kita menghadirkan para petinggi. Baik itu gubernur, wakil gubernur, pimpinan DPR tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Nagekeo dan pimpinan DPRD di tingkat kabupaten. Itu konsep, itu harus kita bisa menghadirkan mereka. Kita ingin menyampaikan pada mereka, lembaga pendidikan ini, SMP ini punya peran besar terhadap dunia pendidikan untuk di Kabupaten Nagekeo. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan menyongsong Pesta Emas, yaitu pertama pentas seni yang harus kita lakukan, terus ada turnamen-turnamen antara pelajar, dan juga satu konsep yang saya lakukan, kami coba buat kegiatan sepak bola. Sepak bola kita akan lakukan dalam bentuk open. Open berarti kita undang seluruh kabupaten kota, tidak membatasi usia. Tujuan untuk apa? Tujuan paling pertama tadi yang saya katakan bahwa kita ingin menghimpun dana untuk kepentingan dana
abadi untuk kepentingan lembaga ini. Soal makan minum pesta, saya pikir itu urusan sudah terbiasa orang Bawai. Di mana-mana, ya saya harus omong jujur bahwa saya ini sering diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia pesta-pesta besar yang dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo, terutama di Kecamatan Bawai. Bukan soal makan minum, tapi bagaimana pemicu itu pesta emas untuk kita bisa menghasilkan sesuatu untuk kepentingan lembaga ini. Iya. Ya, baik, jadi untuk para alumni yang sudah atau yang sedang menyaksikan tayangan ini, tadi mungkin saya belum sampaikan bahwa Bapak Seli ini juga merupakan Ketua Panitia Pesta Intan tahun 2026. Jadi selain sebagai perwakilan alumni, beliau juga merupakan Ketua Panitia Pesta Intan tahun 2026. Dan beberapa konsep tadi sudah disampaikan tadi untuk menuju Pesta Intan tahun 2026. Salah satunya di antaranya ada pentas seni untuk penggalangan dana dan juga turnamen sepak bola. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut untuk kegiatan menuju Pesta Intan. Mungkin masih ada konsep-konsep lain yang Bapak Seli selaku Ketua Panitia tadi, konsep yang digagas, mungkin konsep lain seperti apa? Ya, jadi baik, terima kasih. Saya katakan tadi bahwa Pesta Intan pemicu. Pesta Intan itu hanya sebagai pemicu. Tapi saya ingin bahwa ada sesuatu yang kita lakukan menyongsong Pesta Intan, yaitu kebutuhan dasar tentang lembaga pendidikan ini. Yang pertama tentang rombongan belajar tadi. Karena antara rombongan belajar dengan jumlah ruang kelas itu tidak seimbang. Secara aturan tidak boleh. Sehingga saya bersama teman-teman alumni dan seluruh panitia juga punya kesepakatan secara bersama-sama bahwa di menyongsong Pesta Intan kita akan membangun 4 ruang kelas sebagai hadiah terhadap lembaga ini. Tentu bahwa sumber uang dari mana? Yang pertama sumber uang itu yang paling pertama itu kan dari para alumni yang sudah terhimpun. Ya, itu luar biasa. Terima kasih kepada alumni yang sudah terhimpun. Mungkin juga kalau ada alumni yang sampai hari ini masih bisa kita gerakan hatinya untuk ambil bagian. Kenapa saya mengajak untuk kita menggerakkan hati untuk ambil bagian? Yang pertama bahwa sekolah Bawai ini ikonnya ada di SMP swasta Katolik Bawai ini, SMP Kota Goa ini. Itu ikon orang Bawai. Berbicara tentang Kota Goa ini miniatur semenari. Ya, kita berbicara tentang semenari, tapi di sinilah ada miniatur semenari. Ini satu hal yang sangat luar biasa untuk lembaga ini, sehingga saya tetap menghimbau untuk kita semua supaya kita ambil bagian dengan pemicu Pesta Intan, tapi ada hal-hal positif yang kita lakukan untuk kepentingan lembaga ini. Yang pertama untuk menyelamatkan anak-anak Bawai. Jangan sampai mereka putus sekolah hanya karena tidak ada tempat belajar buat mereka. Dengan aturan tadi. Yang kedua juga ya minta maaf, saya harus menyampaikan terbuka. Ini kan guru-guru swasta sini hampir 90% guru swasta. Ya, itu juga ya bagaimana dengan nasib mereka. Sehingga ini tanggung jawab kita secara bersama-sama. Kita menyelamatkan anak-anak kita juga untuk kepentingan anak-anak kita yang sudah mengabdi di lembaga pendidikan ini. Terkait dengan lapangan kerja juga ada kaitan. Baik, Bapak Seli, luar biasa. Jadi untuk sekali lagi untuk para alumni atau penonton yang sedang menyaksikan tayangan podcast ini, jadi sebagai informasi bahwa Kota Goa untuk tahun 2026 sudah memasuki usia 75 tahun, artinya sudah intan. Dan untuk tahun ini Kota Goa sudah mencetak sebanyak 71 angkatan. Ya, 71 angkatan berarti luar biasa untuk sekolah tingkat SMP di Kabupaten Nagekeo yang termasuk sekolah yang sudah tua usianya, sudah uzur, itu termasuk SMP Kota Goa. Jadi di sini karena ini juga sekolah swasta, kita butuh dukungan dari semua pihak, terutama para alumni. Dan di sini Bapak Ketua Panitia Pesta Intan, Bapak Seli juga sebagai perwakilan alumni sudah menyampaikan beberapa kiat-kiat atau konsep terkait dengan acara atau Pesta Intan yang akan diselenggarakan tahun 2026. Ya, mungkin Bapak Seli, mungkin ajakan untuk yang menonton atau terkhusus untuk para alumni untuk persiapan menyongsong Pesta Intan Kota Goa tahun 2026. Baik, pertama bahwa saya yang paling pertama kita harus berterima kasih kepada seluruh ini tanah ame batu mungkin tadi saya lupa. Kita berterima kasih bahwa mereka punya pikiran cerdas zaman itu. Mereka bisa menghibahkan sekian tanah untuk kepentingan lembaga pendidikan dan sekarang kita menikmati. Ya, saya pikir para leluhur kita sudah menghibahkan tanah untuk kepentingan kita. Terus kenapa
kita saat sekarang dengan begitu banyak kemudahan. Sehingga untuk itu saya mengajak seluruh alumni, mungkin seluruh juga masyarakat Kecamatan Bowai, masyarakat Kabupaten Nagekeo yang punya kepedulian di dunia pendidikan. Saya mengajak bagaimana kita mengambil bagian dan mengambil peran dalam menyongsong Pesta Intan ini. Karena besok juga hari Senin tanggal 7 ya kami bersama ketua alumni Bapak Patsia Livolo bersama para guru, para tokoh masyarakat dan saya sebagai ketua panitia Pesta Intan ya kita sudah punya kesepakatan bahwa hari Senin kita akan melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan 4 ruang kelas dengan tujuan tadi sudah sampaikan bahwa kenapa ini merupakan hal yang sangat emergensi ya ini untuk keselamatan lembaga pendidikan ini. Kalau tidak kita bangun 4 ruangan Bapak Ibu para alumni berarti di tahun 2025 ya SMP Kota Goa ini boleh menerima siswa hanya kurang lebih 67 siswa. Berarti kita ada kehilangan hampir sekitar 250 siswa. Ini juga pasti akan menjadi kesulitan buat anak-anak kita untuk bagaimana mereka bisa melanjutkan pendidikan di tingkat SMP. Iya, artinya luar biasa sekali untuk antisipasi atau partisipasi dari para alumni bahwa kalau kita sekolah swasta ini harus memang membutuhkan banyak siswa atau banyak murid. Nah, kalau keterbatasan sarana prasarana dalam hal ini ruang kelas, otomatis ini jumlah siswanya mungkin berkurang gitu. Jadi sebagai informasi bahwa hari Senin tanggal 7 April 2025 ada peletakan batu pertama dari perwakilan alumni. Di sini ada Bapak Patris dan juga Ketua Panitia Pesta Intan ada Bapak Seli. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bapak Seli sebelum kita menutup podcast hari ini? Ya, saya hanya satu saja permintaan saya mengajak seluruh alumni untuk kita ambil bagian dalam kegiatan Pesta Intan sebagai pemicu, tapi ikutannya begitu banyak. Yang pertama, kita harus bisa menyelamatkan sekolah ini untuk membangun 4 ruang kelas tadi. Yang kedua, bagaimana kita harus menyiapkan dana abadi untuk kepentingan sekolah. Karena kita tidak tahu dengan regulasi. Yang ketiga juga, ya mungkin dalam Pesta Intan juga, ya kita akan rehab ringan ruang kelas yang ada. Ya, ruang kelas yang ada kita akan rehab ringan. Ya, mungkin itu juga dengan begitu banyak biaya yang kita butuh, sehingga saya mengajak untuk seluruh para alumni untuk kita ambil bagian. Sedikit pasti akan menjadi banyak kalau kita semua ambil bagian. Saya pikir dari saya, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Seli selaku Ketua Panitia Pesta Intan dan kesehariannya juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dan juga alumni SMPS Katolik Kota Goa Bowai. Dan besar harapan kami tetap mohon dukungan dari para alumni atau semua yang mencintai Kota Goa untuk terus mendukung Kota Goa supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Seli, sukses untuk kegiatan kesehariannya sebagai anggota DPR atau sebagai Bapak rumah tangga juga. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya atau sesi lain lagi kita bisa podcast bersama lagi. Oke, demikian bincang-bincang saya bersama narasumber Bapak Seli selaku Ketua Panitia Pesta Intan Kota Goa tahun 2026. Besar harapan kami mohon dukungan dari para alumni atau semua yang mencintai Kota Goa untuk tetap mendukung Kota Goa karena Kota Goa tahun depan tahun 2026 sudah 75 tahun atau sudah Pesta Intan. Dan sebelum menutup podcast hari ini, kita yel-yel. Podcast Warta Kota Goa, solider pasti, Kota Goa prestasi, kerja keras, kerja cerdas, Kota Goa rumah untuk semua.